Baik, selamat malam Bapak Richard Pus, selaku dosen mata kuliah Sejarah Pemikiran. Di sini saya Siti Farah Nurhaliza dengan NIM 0103924016 akan menjawab dua pertanyaan yang Bapak tanyakan. Untuk pertanyaan pertama adalah dua poin pemikiran Aristoteles yang menarik untuk saya dan perlu saya jelaskan. Untuk dua poin yang menurut saya menarik itu dari yang pertama dulu, itu ada tentang Forkosis, di mana Forkosis ini itu untuk mengetahui penyebab-penyebab yang ingin diketahui oleh si Aristoteles ini. Dan Forkosis ini terdiri dari 4. Yang pertama itu ada material kosis, itu untuk mengetahui bahan penyusunnya atau terbuat dari apa si barangnya itu gitu, atau suatu halnya itu. Contohnya yang saya ambil contoh di sini adalah misalnya sebuah patung gitu, sesuai dengan konteks yang sudah saya pelajari. Jadi di sini contohnya itu adalah patung. Lalu patung ini kita ketahui bahan penyusunnya itu terbuat dari marmer gitu. Lalu selanjutnya ada namanya formal kosis, di mana formal kosis ini itu mengetahui bentuk yang digunakan dalam satu hal itu gitu. Misalnya tadi dalam bentuk patung, maka diketahui bentuknya misalnya dalam bentuk ukiran, atau misalnya dalam bentuk model gitu, atau suatu bentuk tertentu gitu. Jadi kita ketahui bahwa si patung ini itu berbentuk seperti apa gitu. Lalu untuk yang ketiga itu ada efisien kosis, di mana efisien kosis ini kita mengetahui siapa yang membuat suatu hal ini gitu. Jadi mengetahui pembuatnya itu gitu. Contohnya patung. Dari patung ini kita ketahui bahwa yang membuatnya adalah si pemahat patung gitu. Nah, terakhir adalah final causes, di mana final causes ini kita mengetahui tujuannya gitu. Karena tadi kita sudah mengetahui dari materialnya, lalu ada form, dan terakhir ada efisien, kita juga perlu mengetahui tujuannya. Jadi tujuan itu dilihat tidak hanya dari satu pandangan, tapi kita juga perlu melihat pandangan dari si pembuatnya ini. Kita melihat bahwa dari patung ini si pemahat ingin membuat patung karena ingin menciptakan suatu keindahan yang dapat dilihat oleh banyak orang, dan itu bisa membuat orang lain pun juga ikut senang gitu. Lalu yang kedua yang menurut saya menarik itu ada tentang kebahagiaan. Nah, menurut saya dari tentang kebahagiaan ini itu menjadi suatu tujuan utama bagi setiap orang, karena setiap orangnya ingin merasa bahagia gitu. Namun caranya berbeda. Aristoteles ini telah menyebutkannya dalam Nikomachia Etik. Bahasa lain atau bahasa Yunani itu bahagia itu disebutnya adalah eudaimonia. Kan cuman merasa senang gitu, tapi juga adanya rasa kepuasan untuk potensi yang ada dalam diri manusia gitu. Jadi misalnya tadi sebuah patung, si pembuat patung ini tidak hanya membuat dalam kondisi rasa senang gitu, tapi ingin membuat orang lain atau penikmat yang melihat patung ini juga ikut merasa senang gitu. Jadi tidak hanya senang atau bahagia untuk si pemahat patung atau si pembuat, tapi untuk banyak orang juga. Lalu untuk selanjutnya pertanyaan kedua tentang dalam hal apa pemikiran Aristoteles itu dapat membantu kita memahami kondisi pada zaman sekarang. Kalau menurut saya yang telah saya pelajari dari pemikiran Aristoteles ini, mungkin terkait tentang forkosis, di mana forkosis ini itu bisa membantu saya dalam menjalankan job desk saya di pekerjaan gitu. Jadi dari forkosis ini adalah untuk mengetahui penyebab suatu hal, maka saya bisa menggunakan forkosis ini untuk mengetahui penyebab dari masalah yang pernah terjadi di pekerjaan saya gitu. Jadi dalam suatu pekerjaan pastinya tidak selalu mulus gitu, pasti ada kalanya kita mengalami kesalahan dan kita perlu untuk memperbaikinya. Jadi dari kesalahan itu kita perlu mengetahui penyebabnya agar kita bisa menindaklanjuti dan tidak mengulang kesalahannya kembali gitu. Mungkin sekian dari saya mohon maaf apabila banyak kesalahan kata dan ucapan, dan saya memohon feedback dari Bapak bila saya kurang dalam banyak hal. Terima kasih. Selamat malam.